إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل يوم عيد المسلمين فطرة الله التي فطر الناس عليها وحرم عليه في صيام رمضان ونزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أفضل الخلق والورى وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا أما بعد. ويا أيها الحاضر أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله ورضا الوالدين وصدق الله وصدق الوالدين. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga hari ini semua umat Islam telah mampu melewati ujian dan sekaligus proses pendidikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melalui ibadah puasa Ramadan. Dan saat ini kita merayakan hari kemenangan yang dikenal dengan Idul Fitri atau hari dikembalikannya seorang hamba Allah, seperti ketika mereka sejak atau baru lahir, yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Sejak terbenamnya matahari kemarin sore menunjukkan bahwa masuknya 1 Syawal 1446 Hijriah di seluruh Indonesia serta berbagai belahan bumi lainnya, umat Islam sedang mengumandangkan kalimat tauhid, takbir, tahmid, dan tahlil. Kalimat agung tersebut pada saat ini telah terdengar di berbagai penjuru dunia, dan pada saat ini dan di tempat ini kita juga melaksanakan hal yang sama, serta melaksanakan sholat Idul Fitri sebagai manifestasi kegembiraan atas kemenangan yang telah diperoleh dari sebuah perjuangan besar, yaitu melawan untuk mengendalikan hawa nafsu. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahil hamd. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak melaksanakan sholat khutbah sholat Id pada waktu itu, tepatnya pada 1 Syawal, pada saat beliau menginjakkan kakinya di anak tangga pertama ketika beliau naik di atas mimbar, tiba-tiba datang malaikat Jibril dan berkata kepadanya: "Ya Rasulullah, maukah engkau aminkan doaku?" Maka seketika sejak itu pula beliau merespon dengan mantap menjawab, "Iya, silakan ya Jibril." Maka ini menjadi renungan kita bersama. Ketika malaikat Jibril alaihi salam yang berdoa, kemudian yang mengaminkan itu adalah baginda Rasulullah SAW, apa mungkin doa itu ditolak oleh Allah? Apa doa malaikat Jibril? Ya Allah, jangan engkau terima sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amalan kebaikan-kebaikan yang telah dilaksanakan sepanjang bulan suci Ramadan untuk 3 golongan. Salah satu di antaranya adalah seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Quraisy Shihab Jemaah pernah berkata
bahwa Allah memerintahkan dan mewajibkan kepada seluruh anak manusia untuk berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Adalah salah satunya sebagai bentuk ucapan terima kasih kita sebagai seorang anak kepada mereka yang telah berjuang menghadirkan kita, memindahkan kita, berjuang untuk mengantarkan kita dari alam rahim ke alam dunia. Kerjasama yang baik dari kedua orang tua kita, kolaborasi yang baik dari kedua bapak dan ibu kita, sehingga kita bisa hadir di atas permukaan bumi ini. Penentuan keberhasilan, kebahagiaan atau tidaknya dalam hidup di dunia ini dan bahkan di akhirat kelak tergantung bagaimana memperlakukan kedua orang tua dalam kehidupan keseharian kita dalam konteks kehidupan hari. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh baginda Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya. Ridallahu anhum walidayhi wa sidqullah wa sidqul walidain. Keridhaan Allah itu akan bergantung di mana Allah itu melihat bagaimana seorang ibu ridho kepada anak. Begitupun sebaliknya, kemurkaan Allah pun akan bergantung di mana kedua orang tuanya murka kepada anaknya dia miliki. Berdasarkan hadis tersebut bahwa posisi orang tua menjadi sangat strategis, menjadi penentu arah kehidupan manusia. Maka oleh karena itu tidak perlu kita mencari keramat, mondar-mandir, melanglang buana mencari tempat dan orang-orang pintar, supaya kita didoakan agar hidup bahagia bersama keluarga dan sukses dalam karir, pekerjaan dan lain seterusnya. Sementara kita meninggalkan keramat yang sudah jelas makbul doanya, yaitu kedua orang tua yang kita tercinta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi. Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, baik mereka yang masih hidup maupun yang sudah meninggal atau yang mendahului kita. Berbakti kepada orang tua dan sesuatu yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Karena jangankan mereka masih hidup, ketika mereka pun sudah meninggal, kewajiban kita untuk berbuat baik kepada mereka adalah satu hal yang masih perlu dan harus kita lakukan. Berbuat baik kepada mereka adalah sebuah keharusan dengan cara yang terbaik, bukan hanya cara yang baik, tapi cara yang terbaik, dan itulah merupakan bagian dari kesyukuran kita kepada kedua orang. Kita bisa lihat beberapa ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kita bisa lihat di dalam surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Allah memerintahkan, diawali dengan perintah untuk menyembah, beribadah kepadanya, kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kita bisa melihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana. Allah pun kembali mengingatkan terkait dengan perintah untuk beribadah kepadanya dan juga harus diiringi dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian kita bisa melihat di dalam Quran surah Al-Isra, ini lebih jelas lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīma. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kita perhatikan beberapa ayat tersebut di atas. Allah memulai dengan perintah untuk beribadah atau menyembah hanya kepadanya. Allah tidak boleh menyekutukan dengan sesuatu pun. Baru kemudian dilanjutkan dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Menurut para ulama tafsir, ketika ada perintah yang selalu bergandengan, maka kedua perintah itu sama-sama wajib dan penting. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 itu lebih jelas lagi, sampai kepada teknis bagaimana cara kita menghormati, memuliakan kedua orang tua kita. Kita tidak boleh berkata,
oi, dan perkataan-perkataan yang membuat mereka sakit hati, perkataan yang membuat mereka melukai hatinya, bahkan perkataan yang membuat mereka meneteskan air mata. Hanya karena persoalan kita mereka mendengarkan apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Al-Quran lebih jelas menekankan bahwa bagaimana bentuk memuliakan mereka, dengan salah satunya adalah dengan melalui bagaimana kita memberikan ucapan yang terbaik, perkataan yang qaulan karima, perkataan yang mulia, perkataan yang membuat mereka senang, perkataan yang membuat mereka bahagia, sehingga pada akhirnya doa itu dengan sendirinya keluar dari mulut kedua orang tua kita yang akan menjadi awal penentu keberhasilan kita dunia dan bahkan akhirat. Coba kita renungkan bersama bagaimana peran keduanya. Kita melihat bagaimana seorang ayah selaku sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Mereka keluar dari rumah sejak pagi sampai sore dan bahkan tembus sampai malam. Dia rela bersusah payah berkeringat banting tulang dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Beliau melakukan itu dengan penuh semangat dan disertai keikhlasan tanpa merasakan kelelahan sedikit pun, demi untuk mengangkat derajat keluarganya yang tentu menjadi sebuah harta dan harga dirinya di hadapan seluruh keluarga besar dan seluruh orang-orang yang lain. Dan bahkan tidak sedikit seorang ayah karena bentuk bertanggung jawabnya sebagai sebuah leading sector dalam sebuah rumah tangga, mereka terus berjuang bagaimana mereka bahkan berkorban untuk bagaimana memuliakan seluruh keluarga yang dia miliki. Dan bahkan seorang ayah tidak rela bagaimana ada dan istrinya dihina oleh orang lain, direndahkan oleh orang lain, direndahkan oleh seluruh keluarga dan baik lain seterusnya kerabatnya. Dan bagaimana dia akan terus berjuang supaya keluarga itu adalah dipandang terhormat oleh seluruh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pun seorang ibu yang telah berjuang ketika mulai dari proses mengandung kurang lebih sekitar 9 sampai 8 bulan. Mereka dalam melaksanakan suatu proses mengandung yang tentu perjuangannya adalah luar biasa, dan bahkan dijelaskan oleh Allah di dalam surah Luqman ayat 14. Allah menjelaskan wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkur li walidayhi ila yaumil qiyamah. Allah menjelaskan bagaimana bentuk penderitaan, bentuk perjuangan seorang ibu dalam proses mengandung anaknya. Kaum perempuan pasti tahu betul bagaimana rasanya ketika dalam proses mengandung. Tidur tidak enak, duduk tidak enak, kemana-mana pun tidak enak. Itu adalah bagian daripada bentuk perjuangan mereka, bagaimana memperhatikan, memuliakan, dan bahkan mereka sangat bangga menjalani proses mengandung itu. Dan bahkan catatan penting dalam proses ini adalah mereka terus berjuang, dan bahkan bagaimana mereka mengkonsumsi makanan yang bergizi dan berkualitas sebagai bentuk bagaimana berupaya untuk menjalani proses kehamilan itu agar anak-anaknya tumbuh subur dan proses melahirkan secara normal dan sebagainya dan sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perjuangan berlanjut dalam proses melahirkan. Bagaimana seorang ibu harus berhadapan dengan pilihan mati atau hidup dan untuk melahirkan anaknya. Dan bahkan tidak sedikit seorang ibu rela memilih, dan bahkan mereka harus berkorban memilih dua di antaranya. Kalau bukan dia yang diselamatkan, anaknya yang diselamatkan. Bahkan saya pernah berdiskusi dengan seorang dokter yang berhadapan dengan seorang ibu yang harus berhadapan dengan dua pilihan. Kalau bukan ibunya yang diselamatkan, anaknya yang diselamatkan. Ketika dalam proses itu, seorang ibu ketika ditanya yang mana yang harus dipilih, ibu itu mengatakan, wahai dokter, kalau memang itu adalah pilihannya, yang diselamatkan itu adalah anakku. Karena saya, walaupun saya sudah meninggal, berada di alam barzah, tapi saya bangga karena saya memiliki anak. Dan tentu menjadi harapan besar bagi saya adalah ketika di alam barzah saya selalu mendapatkan kiriman doa dari anak-anakku yang saya tinggalkan.
karena mereka lah yang menjadi penentu dan sekaligus harapan besar akan selalu memohon kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah salah kerjakan, dan selalu meminta kepada Allah untuk diberikan tempat yang terbaik ketika saya berada di alam barzakh nanti. Setelah berjuang dalam proses melahirkan, seorang ibu harus melanjutkan perjuangan dalam menyusui, merawat, membesarkan dan menyekolahkan anaknya, supaya kita bisa melihat masa depan yang lebih baik. Dalam proses itu dia rela untuk lagi tidur dan bahkan makan pun tidak enak. Dalam rangka apa? Untuk memenuhi kebutuhan anak yang sangat dia sayangi tersebut. Dan bahkan tidak sedikit orang tua rela untuk meminjam uang sama orang lain, menggadaikan harta warisannya demi menyekolahkan kita pada lingkungan pendidikan yang berkualitas, dengan harapan Tuhan anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Pantas saja ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang saling taati ya Rasul?" Maka Rasul mengatakan, "Ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Rasul mengatakan, "Ibumu." Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa lagi ya Rasul? Baru bapak. Allah memuliakan orang tua terutama ibu, dan bahkan baginda Rasulullah SAW 3 kali beliau menjawab dari pertanyaan itu. Adalah bagian terbentuk memuliakan orang tua terutama ibu yang telah berjuang menghadirkan kita, membesarkan kita, menyusui kita, dan bahkan bagaimana kita supaya bisa melihat masa depan yang lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi. Cobalah sejenak tengok ke kanan dan ke kiri, ke depan dan ke belakang, sambil memperhatikan di mana lokasi yang kita banggakan. Ayah dan ibu yang dulu masih kita bisa cium tangannya, memeluk dan merasakan kehangatan kasih sayangnya, memohon restu dan keridhaan dalam setiap waktu. Bila hari ini sudah tidak bersama dengan kita lagi dalam melaksanakan Idul Fitri tahun ini, boleh jadi tahun baru kita masih sama-sama melaksanakan puasa secara bersama-sama. Kita buka puasa bersama dengan kedua orang tua kita, suami dan istri orang terkasih yang kita miliki. Mereka masih sama-sama kita melaksanakan sholat tarawih secara berjemaah dan seluruh amalan ibadah yang lain. Sementara hari ini mereka sudah dipanggil oleh Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahi. Pada momen dan